Apa jadinya saat kamu memilih bangkit dan meninggalkan dia yang hanya pandai bermain rasa, tapi tak pernah benar-benar tinggal? Semesta tak akan membiarkan hatimu lama kosong. Seseorang akan datang. Tapi, siapa dia? Apakah dia benar-benar berbeda dari si pemain cinta, atau hanya wajah baru dengan permainan lama? Tarot ini akan membongkar siapa sosok yang akan hadir setelah kamu berani pamit dari hubungan yang melelahkan. Apakah dia datang membawa ketulusan atau ujian baru? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, ternyata ini sosok pengganti untuk luka yang ditinggalkan si pemain cinta. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Setelah kamu memutuskan untuk pergi dari seseorang yang selama ini hanya pandai bermain dengan perasaanmu, kamu pun harus menghadapi kenyataan bahwa hidupmu tidak lagi sama seperti dulu. Bahwa kamu harus berjalan sendiri, menapaki jalan yang penuh liku dan tantangan tanpa kehadiran orang yang selama ini membuatmu merasa aman dan nyaman. Bahkan meskipun kenyataannya dia hanya mampu memanfaatkan perasaanmu dan bermain-main dengan hatimu. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang mudah, dan pasti ada rasa takut, ragu, serta kekhawatiran yang menghantui setiap langkahmu. Tetapi di balik semua itu, ada tekad yang kuat dari dalam dirimu untuk bangkit dan mencari jalan keluar dari lingkaran luka dan kecewa yang selama ini membelenggu. Kamu merasa sendiri, bukan hanya secara fisik, karena jarak dan waktu yang memisahkanmu dari orang itu, tetapi juga secara emosional dan spiritual, karena hati dan jiwamu terasa kosong dan rapuh, seolah-olah sebagian dari dirimu telah hilang dan harus kamu bangun kembali dari nol. Dalam proses ini, Four of Swords menggambarkan bahwa kamu sedang berada dalam masa istirahat dan pemulihan. Sebuah fase di mana kamu mulai menarik diri dari segala luka yang menguras tenaga dan energi, berusaha mengobati luka-luka lama yang selama ini menumpuk dan tak kunjung sembuh. Kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan itu, dan bahwa yang terbaik adalah memberi waktu dan ruang bagi dirimu sendiri untuk menyembuhkan luka hati dan pikiran. Kamu merasa lelah bukan hanya secara fisik karena kelelahan yang menumpuk akibat perjuangan melawan rasa sakit dan kecewa, tetapi juga hancur secara emosional. Seolah-olah seluruh kekuatan dan harapanmu telah terkuras habis oleh pengalaman pahit yang pernah kamu alami dan rasakan. Di saat itulah, muncul gambaran bahwa kamu sedang berada di titik terendah dalam perjalanan hidupmu, di mana semua rasa kecewa, pengkhianatan, dan luka mendalam berkumpul dan membuatmu merasa benar-benar dijatuhkan dan kehilangan harapan. Ten of Swords menunjukkan bahwa mungkin pernah ada pengkhianatan yang sangat menyakitkan, yang membuatmu merasa seolah-olah semua yang kamu bangun dan perjuangkan selama ini runtuh seketika, meninggalkan luka yang dalam, dan rasa kecewa yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kamu merasa seolah-olah seluruh dunia sedang berbalik menentangmu, dan kamu pun merasa sendiri, terluka, dan kehilangan arah. Tapi di balik semua rasa keputusasaan dan rasa sakit itu, perlahan mulai muncul sebuah harapan baru, sebuah sinar kecil di ujung terowongan yang gelap, yang mengingatkanmu bahwa tidak selamanya kamu harus terjebak di situ. Dengan energi Six of Swords, kamu mulai mengumpulkan kekuatan untuk melangkah menjauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan luka dan kekecewaan. Perjalanan ini bukan tentang melupakan sepenuhnya keberadaan orang yang pernah kamu cintai, tetapi lebih kepada menyembuhkan luka-luka yang ada dan menata hati agar bisa melangkah ke depan dengan hati yang lebih tenang dan penuh harapan. Kamu sadar bahwa proses ini tidak akan mudah dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap keputusan untuk meninggalkan masa lalu dan memulai hidup baru, membawa kamu semakin dekat ke pemulihan dan kedamaian dalam hati. Di tengah perjalanan ini, muncul energi Page of Wands, yang membawa semangat dan rasa ingin tahu yang baru, perlahan membuka jalan untukmu menemukan kembali rasa percaya diri dan harapan akan hal-hal indah yang akan datang. Mungkin kamu belum sepenuhnya siap untuk jatuh cinta lagi secara serius,
tetapi hati kecilmu mulai terbuka dan menyambut kemungkinan akan sesuatu yang baru. Sesuatu yang menantang dan penuh warna dalam hidupmu. Tanpa kamu sadari, saat kamu tidak sedang mencarinya, sosok yang selama ini kamu butuhkan justru datang menghampirimu. Seperti takdir yang mempertemukanmu dengan orang yang tepat di waktu yang paling tidak terduga. Dia hadir sebagai Queen of Pentacles, seorang wanita yang hangat, dewasa, stabil, dan penuh perhatian, yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman hanya dengan kehadirannya. Dia bukan orang yang membuat jantungmu berdebar, karena tebak-tebakan rasa yang penuh drama, melainkan orang yang mampu membuatmu merasa tenang, dan dihargai hanya dengan kehadirannya yang penuh ketulusan. Mungkin pertemuan kalian terjadi secara tidak sengaja, di suasana santai dan penuh kehangatan, melalui teman atau dalam sebuah acara sosial yang mempertemukan kalian tanpa direncanakan, yang digambarkan oleh Three of Cups, atau mungkin lewat obrolan ringan yang menyentuh hati dan membuka pikiranmu. Seperti energi dari Page of Cups yang penuh rasa penasaran dan keingintahuan terhadap dunia dan orang lain. Berbeda dari pengalaman masa lalu yang penuh dengan permainan dan ketidakpastian, orang ini menunjukkan cinta dan perhatian melalui tindakan nyata dan konsisten. Eight of Pentacles menyiratkan bahwa dia adalah orang yang tidak hanya sekadar berbicara indah, tetapi juga bekerja keras dan berkomitmen untuk menunjukkan keseriusannya dalam membangun hubungan yang penuh kepercayaan dan saling pengertian. Ia adalah tipe orang yang tidak suka bermain-main dan tidak suka mempermainkan perasaan orang lain, melainkan berusaha menunjukkan perasaannya melalui tindakan nyata yang mencerminkan niat tulus dan keseriusan. Ditambah lagi, dengan hadirnya Ace of Swords, kamu bisa merasakan bahwa dia adalah komunikator yang jujur dan terbuka, yang tidak takut untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan dipikirkannya secara jujur dan transparan, tanpa ada manipulasi atau bohong kecil sekalipun. Apa yang dia rasakan dan pikirkan, dia sampaikan dengan kejelasan dan ketulusan. Sehingga kamu tidak perlu lagi meraba-raba arti kata-katanya, atau merasa bingung dengan maksud-maksud tersembunyi. Dan tahukah kamu, energi positif dari hubungan ini mengarah pada sesuatu yang sangat indah, dan berpotensi tumbuh menjadi sebuah kebahagiaan yang langgeng dan penuh makna. Four of Wands memberi harapan akan stabilitas dan kebahagiaan dalam hubungan ini, bahkan mungkin sebuah perayaan kecil yang menandai awal dari perjalanan baru, bersama, sesuatu yang akan membawa kalian berdua semakin dekat dan saling melengkapi. Lalu, Knight of Cups datang sebagai sosok yang membawa cinta yang lembut, tenang, dan tulus. Bukan cinta yang penuh drama, kekerasan, atau ketegangan, melainkan cinta yang membuatmu merasa dihargai, diperhatikan, dan dicintai setiap hari dengan penuh kehangatan dan ketulusan. Dengan semua energi ini, kamu mulai menyadari bahwa jalan menuju cinta yang sejati memang tidak selalu mulus dan mudah. Tetapi jika hati dan pikiran terbuka, serta hubungan didasari oleh kejujuran dan niat baik, maka segala sesuatu yang indah dan penuh makna dapat terwujud dan tumbuh subur di masa depan. Selama kalian berdua saling berkomitmen dan menjaga kepercayaan satu sama lain. Jadi, meskipun perjalanan ini penuh dengan luka dan perjuangan, kamu harus percaya bahwa setiap langkah yang kamu ambil, setiap proses penyembuhan yang kamu jalani, dan setiap harapan yang kamu bangun kembali adalah bagian dari perjalananmu menuju kebahagiaan dan cinta yang sesungguhnya. Kamu tidak sendiri lagi karena di hadapanmu sudah muncul peluang baru yang sangat indah dan penuh makna, dan kamu layak mendapatkan seseorang yang mampu mencintai dan menerima dirimu apa adanya, tanpa syarat dan tanpa permainan. Jadi, teruslah berjalan dengan hati yang terbuka dan penuh harapan, karena di ujung sana, kebahagiaan dan cinta sejati sedang menantimu, menunggu untuk kamu raih dan jalani bersama orang yang tepat. Apakah orang baru ini benar-benar berbeda, atau hanya ujian baru dalam wujud yang lebih halus? Dia datang ke dalam hidupmu dengan sikap yang begitu hangat dan tenang, seperti angin sepoi-sepoi yang menenangkan hati dan pikiran, membawa rasa damai yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dia adalah sosok yang digambarkan oleh Queen of Pentacles,
yang menunjukkan bahwa dia seseorang yang tidak hanya peduli secara sepenuh hati, tetapi juga stabil secara emosional, mampu menjaga keseimbangan dalam dirinya sendiri, dan mampu hadir di saat-saat kamu merasa kehilangan atau kebingungan. Kehadirannya bukan hanya sekadar untuk mengisi kekosongan yang mungkin selama ini kamu rasakan, tetapi juga untuk merawat luka-luka yang mungkin belum sepenuhnya sembuh dari pengalaman masa lalu, luka yang kadang masih terasa sakit dan belum benar-benar hilang. Dia mampu memberi kenyamanan yang sangat mendalam, sesuatu yang belum pernah kamu rasakan dari orang lain sebelumnya. Seolah tahu bahwa yang kamu butuhkan bukan sekadar kata-kata gombal yang sementara, tetapi ketulusan yang nyata yang bisa kamu pegang dan rasakan dalam-dalam. Sebuah rasa aman yang membuatmu merasa bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Namun di balik ketenangan dan kehangatan itu, muncul kartu Two of Swords yang menjadi tanda bahwa sebenarnya di dalam hatimu masih tersimpan kebingungan dan keraguan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kamu merasa seperti berada di tengah jalan yang membelah dua arah, di mana satu kaki masih tertahan pada keraguan dan ketidakpastian, sementara kaki lainnya berusaha melangkah maju dan percaya bahwa ada harapan baru yang layak untuk diikuti. Kamu belum mampu melihat secara jelas dan pasti apakah dia benar-benar berbeda dari orang-orang sebelumnya, atau hanya terlihat lebih tenang dan dewasa dari luar, sementara niat dan kedalaman perasaannya belum tentu sekuat tampilan yang dia berikan. Ada rasa takut dan keraguan yang mengendap, membuatmu merasa ragu, apakah ini memang sesuatu yang pantas kamu perjuangkan, atau sekadar ilusi sementara yang akan menghilang seiring berjalannya waktu. Di saat yang bersamaan, muncul kartu Page of Wands yang memberi sinyal bahwa hubungan ini masih berada dalam tahap eksplorasi yang penuh gairah dan semangat baru. Ada rasa penasaran yang besar, keinginan untuk mengenal lebih dalam siapa dia sebenarnya dan apa yang dia cari dalam hidup ini. Dia mungkin sendiri belum sepenuhnya tahu apa yang dia inginkan, dan kamu pun masih belajar untuk memahami niat dan perasaannya yang mungkin masih mentah dan belum matang. Ini adalah fase awal yang penuh potensi, di mana setiap langkah kecil bisa membuka jalan menuju sesuatu yang lebih besar, tetapi juga diwarnai oleh tanda-tanda tanya yang besar. Jika kamu terlalu cepat memberi label cinta sejati padanya, atau berharap hubungan ini akan berkembang secara otomatis tanpa melalui proses dan tantangan, kamu berisiko terjebak dalam ekspektasi yang belum terbukti kebenarannya, dan akhirnya malah kecewa jika kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Namun, yang membuat perjalanan ini menjadi sangat menarik dan penuh harapan adalah kehadiran kartu King of Pentacles di akhir. Kartu ini adalah pertanda yang sangat kuat bahwa orang ini, jika diberikan waktu, ruang, dan kesungguhan dari kedua belah pihak, memiliki kapasitas untuk berkembang menjadi sosok yang jauh lebih stabil dan dewasa dari apa yang tampak saat ini. Jika kamu bersabar dan memberi kesempatan padanya untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya, dia bisa berubah menjadi seseorang yang tidak hanya mampu menyediakan kestabilan secara materi atau kedewasaan, tetapi juga mampu mencintai dan melindungi dengan sepenuh hati, menjadi fondasi yang kokoh dalam hidupmu. Jika hubungan ini diuji dengan kesabaran dan ketulusan, dia berpotensi menjadi seseorang yang mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan yang tak tergoyahkan, yang mampu memperlihatkan bahwa dia bukan sekadar pelarian sementara, melainkan calon pasangan yang serius dan mampu bertanggung jawab. Jadi, jawaban atas keraguan dan pertanyaan di hatimu adalah, ya, dia sebenarnya punya potensi besar untuk menjadi sosok yang benar-benar berbeda dari orang-orang sebelumnya. Tetapi, perubahan besar ini tidak akan tampak dari cara dia datang ke dalam hidupmu secara sepintas, melainkan dari bagaimana dia mampu bertahan, tumbuh, dan memperjuangkanmu saat hubungan ini mulai menghadapi ujian dan tantangan yang sesungguhnya. Di awal, dia mungkin tampak seperti orang baik lainnya, yang penuh perhatian dan penuh pesona. Namun jika kamu cukup peka, kamu akan menyadari bahwa ini bukan hanya tentang penampilan luar, melainkan tentang potensi dan kekuatan yang tersembunyi di balik sikapnya yang tenang dan stabil. Jika kamu mampu bersabar dan memberi ruang untuk proses ini berjalan secara alami,
Kamu akan melihat bahwa ini bukan sekadar ujian ulang dari pengalaman masa lalu, melainkan sebuah kesempatan baru yang membutuhkan waktu dan ketekunan agar bisa benar-benar dikenali dan dipahami secara mendalam. Jadi, jangan buru-buru memberi label, karena setiap langkah kecil dan setiap momen bersama bisa menjadi pelajaran berharga yang akan membantumu mengetahui siapa dia sebenarnya dan sejauh mana kamu bisa mempercayainya, serta seberapa serius dia ingin memperjuangkan hubungan ini. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.